Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli ataupun tim voli yang saat ini bertanding atau berlaga di Proliga 2025, khususnya para fans atau para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi. Gimana kemarin melihat pertandingan antara Jakarta Bayangkara Presisi melawan Jakarta Lavani di Gor Jatidiri Semarang? Bagi para fans atau para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi, hasil yang didapatkan oleh Randy Tamamilang dan kawan-kawan tentu saja cukup mengecewakan karena Jakarta Bayangkara Presisi dipaksa mengakui ketangguhan Jakarta Lavani dengan skor 1-3. Tapi sebagian volimania khususnya para fans Jakarta Bayangkara Presisi itu tidak kaget dengan hasil yang didapatkan oleh Randy Tamamilang dan kawan-kawan karena mereka merujuk dari pertandingan demi pertandingan di Proliga musim lalu. Jadi banyak para volimania yang mengakui bahwa Jakarta Bayangkara Presisi itu merupakan salah satu tim yang telat panas. Jadi di awal kompetisi atau di awal musim, Jakarta Bayangkara Presisi itu memang tidak menunjukkan kemampuan terbaiknya. Di sisi lain, Jakarta Lavani itu disebut sebagai tim yang memang langsung gaspol sejak awal kompetisi atau awal musim. Meskipun demikian, tentu saja hasil yang didapatkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi ketika menghadapi Jakarta Lavani harus menjadi evaluasi bagi pelatih Jakarta Bayangkara Presisi, khususnya dari sektor error. Karena apa? Ketika pertandingan atau ketika melawan Jakarta Lavani, error yang dilakukan oleh Farhan Halim dan kawan-kawan itu sangat banyak sepanjang pertandingan berlangsung. Kita akan bedah satu persatu dari sisi statistik yang dibukukan atau didapatkan atau dicatatkan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi ketika menghadapi Jakarta Lavani. Jadi dari sisi attack, Jakarta Bayangkara Presisi itu mendapatkan 53 poin, sedangkan Jakarta Lavani itu mendapatkan 47 poin. Dari sisi blok, Jakarta Bayangkara Presisi itu memang kalah karena mereka hanya mendapatkan 5 poin dari blok, sedangkan Jakarta Lavani itu mendapatkan 12 poin. Dari serve, Jakarta Bayangkara Presisi itu mendapatkan poin yang lebih banyak, yaitu 4, sedangkan Jakarta Lavani itu hanya 3 poin saja. Nah, masalahnya adalah dari sisi error, karena sekali lagi error atau kesalahan tidak perlu yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu memang sangat banyak sepanjang pertandingan berlangsung. Jadi menurut data dari PBVSI bahwa error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu mencapai 31, sedangkan Jakarta Lavani itu hanya melakukan 19 error saja sepanjang pertandingan. Tentu saja error yang sangat banyak, bahkan menyentuh angka 31 itu merupakan sebuah hal yang cukup buruk bagi Jakarta Bayangkara Presisi yang disebut akan menjadi kandidat juara di Proliga 2025 ini. Bahkan kalau kita bandingkan dengan beberapa tim putra yang juga sudah bermain, error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi itu memang tidak jauh berbeda dengan beberapa tim yang disebut-sebut kekuatannya itu tidak lebih baik dari Jakarta Bayangkara Presisi. Kita bandingkan dengan error yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator ketika menghadapi Garuda Jaya. Jadi saat itu Surabaya Samator itu melakukan 39 error. Itu artinya ada perbedaan 8 error antara Jakarta Bayangkara Presisi dengan para pemain Surabaya Samator. Sementara itu error yang dilakukan oleh para pemain Garuda Jaya ketika menghadapi Surabaya Samator itu hanya 33. Tentu saja itu ada perbedaan 2 error antara kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Bayangkara Presisi dan juga para pemain Garuda Jaya. Nah, kita juga akan membedah bagaimana peran pemain asing yang dimiliki oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi Jakarta Bayangkara Presisi itu sampai saat ini hanya menggunakan satu pemain asing, yaitu Sabir Kazemi yang merupakan pemain voli di timnas Iran. Kemarin Sabir Kazemi itu menunjukkan performa yang sangat luar biasa, dirinya itu mencetak 21 poin dan dirinya itu berada di bawah hitter Jakarta Lavani yaitu Renan Buyati di daftar top skor sepanjang pertandingan karena Renan Buyati itu mencetak 22 poin. Nah, Sabir Kazemi sendiri itu mendapatkan 17 poin dari attack dan dirinya itu sepanjang pertandingan melakukan attempt atau percobaan sebanyak 23 kali. Sementara itu poin dari blok yang didapatkan oleh Sabir Kazemi sepanjang pertandingan itu hanya 1, meskipun dirinya itu melakukan atau mencoba attempt sebanyak 5 kali. Selain itu juga poin dari serve yang didapatkan oleh Sabir Kazemi itu hanya 1,
meskipun dirinya itu melakukan 11 attempt atau 11 percobaan. Selain Saber Kazemi, tentu saja sorotan itu juga diberikan kepada Farhan Halim yang merupakan pemain baru Jakarta Bayangkara Presisi di Proliga 2025 ini. Kita ketahui bahwa Farhan Halim pada musim lalu itu bahu-membahu bersama Doni Haryono, Dimas Saputra, dan juga Rifanur Mulki di Jakarta Stimbin. Tapi setelah Jakarta Stimbin dipastikan tidak mengikuti Proliga 2025, Farhan Halim akhirnya bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, Farhan Halim sendiri itu menunjukkan performa yang sangat luar biasa karena dirinya itu mencetak 19 poin sepanjang pertandingan. Dengan catatan poin sebanyak 19 angka itu, Farhan Halim berada di tempat ketiga dari daftar top skor ketika Jakarta Bayangkara Presisi menghadapi Jakarta Lavani. Dirinya berada di bawah Rinan Buyati yang mencetak 22 poin dan juga Saber Kazemi yang mendapatkan atau menyumbangkan 21 poin sepanjang pertandingan. Nah, Farhan Halim sendiri itu mengandalkan attack untuk mendapatkan poin dan dirinya itu mendapatkan 18 poin dari sisi attack meskipun dirinya itu melakukan 27 percobaan. Itu artinya average atau rata-rata yang didapatkan oleh Farhan Halim itu memang sangat tinggi dan tentu saja dirinya menjawab kepercayaan yang diberikan oleh manajemen Jakarta Bayangkara Presisi yang memutuskan untuk menggunakan tenaganya di Proliga 2025 ini. Sementara itu dari serve Farhan Halim itu hanya mendapatkan 1 poin ace karena dirinya itu melakukan 20 attempt sepanjang pertandingan. Nah, evaluasi tentu saja masih harus dilakukan oleh pelatih Jakarta Bayangkara Presisi yaitu Redel Toiran untuk menghadapi pertandingan selanjutnya karena kalau kita lihat bahwa memang permainan Jakarta Bayangkara Presisi itu memang belum padu. Selain itu juga Alvin Daniel yang diplot sebagai setter utama itu tampak belum memiliki chemistry dengan hitter-hitter khususnya dengan Saber Kazemi yang baru bergabung di Proliga 2025 ini. Banyak volley-mania atau fans volley Indonesia yang menganggap bahwa chemistry antara Alvin Daniel dengan Saber Kazemi itu memang belum padu dan beberapa kali umpan yang diberikan oleh Alvin Daniel itu memang tidak sesuai dengan bola-bola ideal atau kesukaan Saber Kazemi. Tentu saja ini merupakan hal yang wajar karena ini adalah pertandingan pertama dan Alvin Daniel serta Saber Kazemi masih memiliki peluang untuk memperbaiki ketidakkekompakan itu di tengah lapangan. Selain itu juga beberapa volley-mania menganggap bahwa belum ada setter yang bisa melapis Alvin Daniel. Jadi dibandingkan dengan musim sebelumnya, memang posisi setter yang dimiliki oleh Jakarta Bayangkara Presisi itu memang tidak sekuat pada musim lalu. Jadi di musim lalu Jakarta Bayangkara Presisi itu memiliki Nizar Zulfikar dan juga Alvin Daniel. Jadi ketika Nizar Zulfikar itu sedang tidak menunjukkan performa terbaik, masih ada Alvin Daniel, begitu juga sebaliknya ketika Alvin Daniel itu tidak bisa bermain di performa terbaiknya, masih ada Nizar Zulfikar yang bisa menjadi setter utama. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai permainan Jakarta Bayangkara Presisi di pertandingan melawan Jakarta Lavani? Silahkan tulis di kolom komentar, kita doakan Jakarta Bayangkara Presisi permainannya semakin step up lagi di laga-laga selanjutnya. Dan juga tidak lupa kita doakan agar Timnas Volley Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games saja, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.